Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Unggul, saya ucapkan terima kasih sudah hadir bersama saya dalam percakapan praobservasi sebelum besok Pak Unggul masuk ke kelas melakukan pembelajaran, begitu ya. Jadi tujuan pembicaraan kali ini adalah praobservasi untuk mengetahui apa saja yang akan Bapak persiapkan dalam rangka pembelajaran besok, termasuk saya juga, begitu ya. Observasi ini tidak bermaksud, observasi besok itu tidak bermaksud untuk mencari kekurangan Bapak, ya. Tidak mencari kelemahan, tidak mencari yang jelek-jelek, tidak, melainkan membantu Bapak dalam meningkatkan kemampuan Bapak sebagai guru atau kompetensi Bapak sebagai guru. Jadi ini tidak semata-mata untuk mengamati saja, tetapi juga untuk membantu Bapak sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan sebagai guru yang setiap hari menghadapi anak di kelas, begitu. Gitu Pak Unggul. Ya. Terima kasih Pak untuk Bapak bisa meluangkan waktu Pak. Bagi saya ini merupakan kesempatan yang baik bagi saya karena di sini nanti saya akan mendapatkan penilaian dari Bapak. Bagaimana saya di kelas, dalam pengelolaan kelas, apakah ada, ya pasti ada kekurangan Pak. Jadi saya akan dengan adanya observasi dari Pak Dias ini, saya berterima kasih. Nanti saya jauh lebih tahu kekurangan apa yang harus saya perbaiki lagi dalam pengelolaan kelas nanti Pak. Terima kasih. Kemudian kita sudah tahu tadi tanggapan Pak Unggul. Berikutnya apa sih harapan Bapak secara pribadi dalam pembicaraan ini, dalam praobservasi ini, harapan Pak Unggul apa Pak? Ya saya jauh lebih mengharapkan lah dengan adanya ini saya nanti jauh lebih fokus lebih fokus, lebih siap dalam menghadapi pengelolaan saya di kelas. Nah, dimana terutama untuk lebih fokus lagi saya pada kompetensi pedagogik. Oke, berarti dari keempat kompetensi guru Pak Unggul nanti berharap akan diamati atau diobservasi khususnya kompetensi pedagogik. Oke. Terkait kompetensi pedagogik, kira-kira kemudian di pembelajaran nanti Pak Unggul kepengen saya amati dalam bagian pembelajaran yang mana Pak? Seperti itu ya. Nanti untuk observasi besok mungkin saya akan menitik beratkan pada inti pembelajaran. Inti pembelajaran. Di mana nanti saya ingin membentuk kelompok. Di mana nanti berdasarkan pengalaman saya pengelolaan kelas di kelas 7 terutama Pak, nanti saya akan membentuk kelompok dari kelompok besar berdasarkan dengan kedekatan emosional anak. Iya. Oke, siap. Jadi nanti ada kelas kelompok besar, nanti ada kelompok kecil. Dibentuk kelompok kecil. Oke. Kemudian berkaitan dengan besok, tingkat kepercayaan diri Pak Unggul dalam menghadapi pembelajaran besok yang bervariatif itu dari angka 1 sampai 10, kira-kira kepercayaan diri Pak Unggul atau kesiapan Pak Unggul berada di angka berapa Pak? 1 sampai 10. Ya. Untuk persiapan mungkin hampir sama ya seperti untuk kegiatan sehari-hari saya Pak. Mungkin sama juga dengan Pak Dias. Kita bertemu dengan anak, kita melakukan pembelajaran dan kondisi anak seperti itu. Mungkin kesiapan saya ini juga faktor dukungan dari Bapak sudah meluangkan waktu untuk observasi saya. Itu nanti insya Allah ya saya masih di angka 8. Angka 8. Persiapan. Itu sudah bagus Pak Unggul, angka 8, artinya ya 80% siap lah Pak Unggul besok masuk ke kelas. Kemudian untuk rencana Pak Unggul di pembelajaran besok, kira-kira secara garis besar, walaupun tadi sudah rencana garis besarnya gimana Pak besok pembelajaran? Nah, ini Pak, sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Untuk materi ya mungkin bahan observasi untuk
observasi saya di situ saya akan melakukan sebuah pembelajaran yang ada sumber daya alam. Materinya sumber daya alam gitu. Kelas 7 mapel IPS. Oke. Ya, tadi ini rencana Pak Unggul yang pembentukan kelompok sudah ya. ada gitu. Tujuannya untuk bisa mengeksplor anak ya. Ada alasan lain Pak kira-kira mengapa dibentuk ada kelompok besar, ada kelompok kecil gitu? Itu kan nanti ya itu menurut saya Pak, Iya. menurut saya untuk pembuatan kelompok besar itu kan dari saya melihat kedekatan anak sehari-hari. Mungkin dari kelompok kedekatan satu kelas gitu. Meskipun nanti kan dalam kelompok besar itu kan kita pecah lagi Pak. Yeah. Karena setiap anak kan tidak mungkin ada kedekatan emosional secara menyeluruh. Nanti ada lebih kompleks lagi pada kedekatan emosional itu pada teman satu bangku atau sebelah gitu, depan belakang. Oke. Dengan rencana Pak Unggul yang tadi sudah disampaikan, Iya Pak. komitmen Pak Unggul kira-kira bisa melaksanakan rencana ini dengan baik atau masih ada keraguan Pak? Nah, untuk kedekatan saya dengan anak kelas 7 terutama Pak ya, pada observasi ini mungkin saya lebih juga yakin pada kemampuan anak. Nah, dengan adanya observasi ini kan nanti jauh lebih bermanfaat. Apakah saya perlu peningkatan lagi pada pembelajaran itu? Apa yang menjadi kekurangan saya? Oh betul. Meskipun saya yakin untuk pada observasi besok ya sangat siap. Yakin ya? Yakin. Bagus Pak. Kemudian gimana dukungan teman-teman guru atau kepala sekolah dalam peningkatan kemampuan Pak Unggul sebagai guru, gimana dukungan teman-teman? Alhamdulillah selama ini saya menemukan teman rekan lah ya, rekan kerja yang cukup baik lah. Mereka saling kita saling membantu lah. Kita saling membantu, menginformasikan, saling mendukung apabila kita menemukan permasalahan di tempat kerja. Oh begitu. Kepala sekolah apa? Kepala sekolah? Ya, kepala sekolah juga sama, sesuai dengan tupoksinya. Beliau selalu memberikan masukan, semangat, memberikan arahan untuk kita selalu saling bekerja sama dan menyelesaikan permasalahan atau bukan menyelesaikan permasalahan tapi menyelesaikan apabila kita menemukan permasalahan di sekolah. Apakah itu berarti kalau Pak Unggul mendapatkan masalah dalam pembelajaran, teman-teman siap membantu? Ya, selama saya bercerita atau kita saling ketika ada waktu luang ngobrol diskusi, mereka pasti ada lah ya Pak, mau atau menyempatkan waktunya untuk berdiskusi. Oh begitu. Baik Pak Unggul, terima kasih sudah menyampaikan jawaban. Kita sudah sampai di ujung percakapan coaching ya, praobservasi. Tadi Pak Unggul sudah menyampaikan harapannya sudah pembelajaran ini, percakapan ini sudah disampaikan, sudah tercapai ya Pak ya, harapan tadi ya. Kemudian fokus besok, kompetensi dan bagian pembelajaran sudah disampaikan, rencana sudah, dan semuanya juga saya pikir Pak Unggul sudah menyampaikan secara jelas. Sehingga saya juga berdoa semoga Pak Unggul besok pembelajaran kelas lancar sesuai rencana, kemudian bisa menindaklanjuti umpan balik yang diberikan oleh observer, baik itu tindak lanjut meningkatkan kompetensi, ikut pelatihan atau sebagainya. Saya terima kasih Pak Unggul sudah meluangkan waktu bersama saya ngobrol coaching dalam percakapan observasi sebelum besok Pak Unggul masuk ke kelas. Saya terima kasih. Selanjutnya kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah.
Kemudian saya tutup dan pada Panggul saya ucapkan selamat beraktivitas lagi, Sama-sama. melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, iya, Panggul. terima kasih, Pak. Oke. Saputra hadir? Ade Suhendra? Pak Ahmad? Pak Alfiza? Pak Arifin? Pak Dini? Ibunya? Vina? Hadir. Ikhtiar? Kasihan? Muhammad Arif Salihuddin? Alfa? Muharrama? Alfa? Nafi Datun? Hadir. Ainul Hakim? Hadir. Okta? Hadir. Rafa? Hadir. Rizky? Hadir. Sahid? Hadir. Sylvia? Hadir. Sofiana? Hadir. Surya? Hadir. Kulinatul? Hadir. Ya, dan tadi mudah-mudahan yang hari ini tidak bisa berangkat sekolah, kalaupun sakit, mudah-mudahan diberi, sudah cepat diberi kesehatan, dan nanti di pertemuan hari berikutnya sudah bisa. Kira-kira sudah siap belum untuk materi hari ini? Sudah, ya. Kita akan melanjutkan materi yang sudah Pak Guru sampaikan kemarin. Kita lanjutkan materi berikutnya. Kalau masih di kemarin Pak Guru sampaikan waktu terakhir kita akan membahas tentang apa? Ainul? Tentang hutan. Apa itu hutan? Ya, nanti kita akan belajar bareng. Hutan, bahasa Jawane, ya, karena untuk hutan itu agak sesuai dengan di daerah sekitar kita, ya, karena kita tinggal di daerah pegunungan, ada hutan. Nah, Asia, hutan. Semestinya untuk hutan itu pasti atau pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, ya. Kalau kalian perhatikan pada saat ini mungkin musim penghujan, ya, di daerah kalian, nanti kalian akan merasakan, oh iya, karena alas ada hutan, ya. Kalau masih hutannya masih terjaga, ya, belum terjamah, ya, itu pasti memiliki fungsi yang baik. Kalau kalian perhatikan akhir-akhir ini, mungkin kalian mendengar berita adanya tanah longsor. Kemudian ada berita banjir. Ya. Kemungkinan kalian bukan hanya sekedar mendengar, tapi bisa melihat. Akhir-akhir ini, oh iya Pak, ini kali ini banjirnya gede. Ya, seperti Kasir yang menceritakan bahwa ada sungai yang banjir, ya, Kasir golongan Ringalas. Kemudian Kasir melihat juga ada tanah yang longsor. Hal itu terjadi karena apa kira-kira? Hujan, salah satunya. Angin, cuaca. Ada lagi apa? Yang menyebabkan banjir biasanya tanah longsor. Apa Sylvia? Sampah. Berarti Sylvia sering buang sampah nang? Cuma nggak ada nih. Ya, mungkin lihat pas Ngairul buang. Padahal bukan hanya itu, ya. Kalau kita
di sekitar kita alasnya siki dari alas sing temenan apa wis agak berubah? Agak berubah. Jadi apa? Alasnya jadi apa? Siki tandurannya rusak. Nah, rusak. Bibitannya ditegur. Garai apa nih? Kayu. Gampang nang? Itu. Sing ngatur siapa? Berarti sing rusak siapa? Ya, manusia. Sehingga di sini biasanya untuk hutan ini berarti termasuk sumber daya apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam ini ya rusak mensapa? Manusia. Berarti manusia maksudnya sumber daya alam. Ini nanti akan berpengaruh terhadap kerusakan sumber daya alam. Contoh Ramaneko Bapak nanas ya, yang semestinya hutan ini berfungsi untuk menyerap, melindungi, akhirnya bisa menimbulkan bencana alam. Tadi muncul alih fungsi lahan atau hutan ya. Nih itu. Tapi di zaman ini, oleh di zaman perang ini, iya. Bajunya juga kira-kira gampang apa Mel? Regane apa? Suruh. Tidak ada air. Cepat suruh. Lihat sendiri. Dari dengan kamu lihat sendiri itu, oh ternyata itu yang diceritakan Pak. Jenengane alih fungsi hutan. Ya. Alasnya ditebangi kita dulu apa mau? Kasihan. Nah, kalau Pak Guru perhatikan, kasihan sering pakai alas. Alasnya berubah alih lahannya menjadi apa sekarang fungsinya? Ditanduri apa? Ditanduri nanas. Ya, sing mikine gede-gede, ditebangi, didol maring siapa? Maring bakul, glodong. Kemudian diganti menjadi tanaman perkebunan. Jadi kebunan. Akibatnya apa? Salah satunya tadi angin alasnya ditebangi, kayunya silang, kayu nanas. Kalau musim penghujan akan terjadi longsor. Alasnya dirubah menjadi tanaman palawija tadi, apa tanduran nanas. Kira-kira selain banjir longsor, kira-kira apa? Kalau musim kemarau, ketika hutan beralih fungsi, ya nanti ada banjir ketika musim penghujan. Nah, ketika musim kemarau, akibatnya akan menyebabkan apa? Okta, Mbak Okta. Pak Guru akan membagikan kertas. Nanti Pak Guru bagi menjadi beberapa kelompok kecil, ya, biar kalian bertukar pikir, ya, dengan teman satu bangku atau yang lain. Dan nanti setelah dari kelompok kecil diubah menjadi kelompok, ya, hubungannya tentang alih fungsi lahan dan aki. Ya, itu kan mudah karena kalian sering atau wis gampang memperhatikan. Coba ini kan lupa, ya. Ini sama-sama. Nah, Pak, sini sekalian, anak putrinya, dibuka kursinya. Nah, siapa Bui?
ditanduri nanas, ditanduri kapur lagi, ditanduri jemur, ya. Jadi kok ngerti wis ada perubahan dari pohon besar menjadi tanaman hias. Nah di situ nanti kamu menceritakan ulang aslinya, ya, bukan berdasarkan cerita Pak Unggul, bukan berdasarkan cerita atau yang terdapat di buku, tapi berdasarkan pengalaman yang disamakan dengan apa yang ada di buku. Oh ternyata alasannya wis dari alih fungsi lah. Nah, sini kau ngerti bahasa rene alih fungsi lah, ya. Setiap kelompok nanti sama menceritakan tentang apa yang pernah kamu lihat, ya. Pernah kamu lihat. Oh kamu, Pak Guru harus yakin bahwa kamu pasti sering main maring unta alas, ya. Ya ditulis semua kelompok sama, ya. Nanti kamu buat cerita pengalaman pribadi sama, ya. Kamu menceritakan apa yang kamu lihat yang berhubungan dengan hutan. Aslinya kayak gue, ya. Salah sering bulan bareng alas. Oh, nah, ya wis apa. Ya sini, yang ini ya, coba apa sih kita Pak? Yang benar. Nah. Iya, ini kan hampir sama. Kamu seperti belajar bahasa Indonesia menceritakan pengalaman pribadi. Ya, cuma ini kamu ceritakan tentang hutan yang kamu lihat sekarang. Kapur ada jenis tanamannya apa saja yang kamu lihat selain kapur, boleh di sini. Wah. Ini kamu lihat sini ini dong pohon-pohon besar seperti ini berupa menjadi tanaman apa selain pohon. Akibatnya setelah pohonnya ditegori, dikasih pohon cabai dan sebagainya, ketika musim hujan atau musim kemarau, yang kamu rasakan akibatnya apa? Nomor siji, Surya. Dua, jenis tanaman alih fungsi lahan. Atas namakan kelompok dan kelompoknya Ainur toh. Surabi makanya. Yo. Perhatikan yang lain. Ada ke depan, Mbak. Posisi duduknya. Geser, duduk, Pak. Nah. Ya. Nah, di sini Ainur kelompok 4 mau menyampaikan hasil diskusi. Ya, Ainur dibacakan hasil diskusi kelompok 4. Yang lain perhatikan. Yo, ini dia. Nah, wes sejalan. Udah ini ketemu nggak? Yes. Nanti juga kelompok yang lain sama. Meskipun hasilnya sama, nanti penyampaiannya kan berbeda satu kelompok dengan yang lain. Ainur. Ya. Kamu yang baca. Ainur. Pintar. Hasil diskusi kelompok. Hasil diskusi seru. Kelompok 4. 1. Hutan
dengan adanya perubahan akan mengakibatkan ya. Nanti dulu yang lain tuh berdasarkan hasil diskusi kelompok 4 bahwa kelompok 4 mengamati hasil pengamatannya ya atau pengalamannya melihat bahwa hutannya sekarang sudah beralih fungsi. Sini ini tanduran sudah gede, dirubah, dibuka, dijadikan untuk menanam apa? Demikian hasil diskusi. Assalamualaikum ya, kalau hasil diskusi kelompok berapa kamu? Dua, ya. Kenapa pada? Karena apa yang menjadi sumber datanya itu dalam satu wilayah, ya. Jadi jangan mesti pada itu ya, bukan seperti itu. Tapi bagaimana cara kalian bisa memahami dan bisa mengungkapkan ya apa yang ada dalam pikiran kamu, berani ya. Jadi di sini juga didapatkan kepingin caranya saya berani mengungkapkan hasil diskusi ya, bukan semata-mata belajar tentang hutan, tapi kita juga belajar bagaimana kita bertanggung jawab tentang apa yang kita izin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? 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 Berarti cukup dari kelompok 2? Cukup, tetap Silvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Jadi untuk semestinya satu kelompok dalam satu kelompok itu bisa berpikir pikiran untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Ya. Nah, kemungkinan dari kelompok 1 dan kelompok 3 juga sama hasilnya. Karena apa yang kita
amati, kita lihat ada di daerah sekitar kita. Jadi jenisnya mungkin. Selain itu mungkin ada yang mau ditanyakan sama Pak Guru tentang alih fungsi lahan hutan yang masih kalian perlu ditanyakan? Ya. Nah, untuk kalau kalian tidak bertanya, Pak Guru takon. Nah, selain akibat banjir, kecil, nanti berhubungan dengan mungkin pelajaran IPA, ekosistem. Nah, kira-kira hewannya kira hewan-hewan yang ada di hutan. Kalau ada alih fungsi lahan, berkurang atau bertambah? Berkurang. Mungkin ada Sabil ya, Sahil mana Sahil? Berarti ekosistem yang rusak di hutan kira-kira apa? Hewan, hewan yang rusak, yang burung, babi hutan. Babi hutan akan menjadi semakin bertambah atau berkurang? Bertambah. Berkurang. Tambah. Nah ini apa? Jagung. Ya. Jadi itu akibat dari alih fungsi lahan. Siapa yang melakukan? Manusia. Ya. Terima kasih untuk kegiatan materi hari ini. Ya. Terima kasih kalian sudah bisa mengungkapkan pendapat kalian tentang materi alih fungsi lahan. Senang? Karena apa? Bisa? Tahu apa? Tentang alih fungsi hutan. Oh, jadi alasannya harus dirubah dari tanduran, apel, cabai, jagung, dan sebagainya. Ya. Kalau dia ada pertanyaan, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anak syukur kita sudah bisa belajar hari ini dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita berdoa dalam hati. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di hari berikutnya. Semuanya doa dalam hati. Doa mulai. Selesai. Ya. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dewi selaku pengajar praktek, yang terhormat Pak Unggul selaku guru di SMA Negeri 1 Tata Karangjangu yang kebetulan kemarin kelasnya menjadi kelas observasi dan Pak Unggul menjadi guru yang diobservasi dalam kegiatan coaching untuk guru dalam rangka supervisi pembelajaran Pak. Jadi kemarin Pak Unggul sudah dengan saya sudah ketemu di praobservasi. Ternyata di sana Pak Unggul memilih area pengembangan kompetensi pedagogik tentang bagaimana melaksanakan metode pembelajaran kelompok kecil. Jadi ada kelompok besar, ada kelompok kecil. Pak Unggul memilih kelompok kecil, ya, pembelajaran kelompok kecil sebagai metodenya. Kemarin sudah jelas materinya terkait mengenali sumber daya alam kelas 7 jenjang SMP, ya. Gitu. Kemarin perlu saya sampaikan juga sudah
saya observasi kemarin sudah muncul beberapa aspek. Pertama, karakter peserta didik sudah Pak Unggul kenali dan itu digunakan sebagai dasar pengelompokan. Kemudian ada pengembangan potensi peserta didik melalui kelompok kecil dan jalinan komunikasi yang terjadi antara jenengan dan peserta didik sudah berjalan secara baik, secara efektif. Nah, untuk hari ini Pak Unggul kita ketemu lagi dalam rangka coaching juga, tapi pasca observasi. Ya, jadi ini tindak kelanjutan dari kemarin observasi begitu. Nah, Pak Unggul pada awal ini kira-kira apa yang Pak Unggul harapkan dari pembicaraan kita hari ini, Pak? Setelah kemarin Pak Unggul menetapkan area pengembangan, sudah praktek sendiri, sudah terasa seperti apa begitu guys, sejauh mana? Kira-kira hari ini Pak Unggul mengharapkan apa dari pembicaraan kita coaching hari ini? Ya, mungkin terima kasih atas waktunya mungkin ya teman kali ini, dan saya ingin dari beberapa kegiatan kemarin ya ingin ada sebuah masukan buat saya nanti bagaimana, apakah ada sesuatu yang perlu ditingkatkan lagi untuk pembelajaran saya berikutnya. Kemudian masukan kira-kira sesuatu yang membuat saya menjadi lebih baik lagi untuk peserta didik. Oke, begitu ya. Terima kasih Pak Unggul. Jadi tujuan Pak Unggul pengen mendapatkan feedback kemarin. Pak Unggul sudah merasa mencapai sesuatu itu, tetapi masih pengen mendapatkan bantuan gitu dari orang lain dan dari saya untuk merefleksikan pembelajaran kemarin. Jadi pembelajaran hari ini kita akan membahas terkait untuk nanti kedepannya gimana hasilnya terkait hari kemarin. Oke. Kira-kira Pak Unggul merasa bahwa kalau skornya 1 sampai 10 kemarin pelaksanaan metode pembelajaran kelompok kecil keberhasilannya kira-kira dianggap berapa, Pak? Ya mungkin kita tahu sendiri untuk lingkungan peserta didik dan karakternya masih di angka 8 ya. Alhamdulillah sudah 8 kemarin. Kalau Pak Unggul tidak salah ingat ini 7 atau 6 waktu itu ya. Keyakinan untuk bisa melaksanakan itu ternyata setelah terlaksana, alhamdulillah perasaannya jadi 8 ya, 8. Ya alhamdulillah Pak Unggul berarti sudah mau ada progres ya, ada progres. Semoga nanti ke depan jadi lebih baik. Oke, terus Pak Unggul sudah coba Pak Unggul refleksikan kemarin perasaannya gimana ketika kelompok kecil itu, ada dinamika apa di situ? Ya, dengan kegiatan kemarin saya bisa menjadi lebih kayak memahami tentang apa yang diinginkan atau yang diharapkan oleh peserta didik. Dimana kalau kita ketahui komunikasi mereka juga kadang antara satu dengan yang lain masih terbatasi dengan itu teman saya. Saya lebih suka dengan dia, saya lebih paham atau dengan teman yang satu bangun. Jadi ya mungkin saya baru supaya anak itu biar merasa lebih nyaman dulu dengan temannya mereka anggap paling nyaman. Begitu. Dari catatan Pak Unggul kemarin menyaksikan diskusi kelompok, seberapa nyaman mereka melaksanakan belajar di kelompok atas dasar pilihan itu? Kelihatannya mereka nyaman apa? Ya mereka saya lihat cenderung lebih kayak ketika mereka lagi bukan belajar tapi lagi lagi berkomunikasi secara kehidupan sehari-hari mereka. Ketika mereka lagi istirahat atau lagi ngobrol di kelas ketika istirahat atau jam tidak ada mata pelajaran gitu. Jadi mereka lebih ada kayak bukan belajar tapi lagi kondisi
yang sebenarnya gitu. Apa mungkin bisa dikatakan alamiah? Alamiah mungkin bisa juga, atau ya memang tidak ada kecanggungan, atau ya bisa dikatakan tidak ada kecanggungan antara satu dengan yang lain. Oke. Terkait hasil pembelajarannya dengan metode tadi, refleksi Pak Guru gimana? Serapan materi mereka terhadap materi sumber daya alam ketika dengan sudah melakukan metode kelompok kecil, gimana hasil serapannya? Hasil serapannya, kemarin saya bertanya dengan anak atau dengan melihat hasilnya itu, karena mungkin topik atau materinya juga saya ambil yang sesuai dengan kondisi alam kondisi keadaan di Pencit sendiri ini yang membahas tentang sumber daya alam yang ada di Pencit itu sendiri. Mereka malah merasa terbuka dan senang. Ternyata, oh iya, ternyata di Pencit ada sesuatu yang bisa digali lebih dari apa yang mereka ketahui. Oh begitu. Iya, oke. Kemudian kira-kira Pak Unggul rencana ke depan setelah Pak Unggul melalui ini metode kelompok kecil, ke depan kira-kira Pak Unggul ada rencana apa? Mau praktek, mau terus menggunakan ini, atau ada modifikasi pengelompokan, atau Pak Unggul gimana ke depan kira-kira? Setelah mengetahui kemarin hasilnya, oh seperti ini, hasilnya seperti ini, kira-kira ke depan akan menggunakan itu lagi atau ada modifikasi berdasarkan hasil kemarin? Ya tentunya dari kelompok kecil itu nanti setelah saya lihat hasilnya kemarin juga nanti akan saya kelompokkan menjadi kelompok besar tentunya. Karena mereka juga ada pendekatan secara apa ya, mungkin hubungan satu kelas itu juga masih ada. Dan saya merasa kemarin dari kelompok satu dengan kelompok yang lain akhirnya bekerja sama juga, kemudian bisa menerapkan antara ide kelompok satu dan kelompok yang lain. Sehingga saya ada keinginan untuk menggabungkan kelompok kecil itu menjadi kelompok besar. Menurut Pak Unggul, kelompok besar dan kelompok kecil untuk anak kelas 7 lebih efektif yang mana, Pak? Pak? Mungkin kalau dilihat secara aktif, kedekatan anak mungkin kecil. Tapi nanti kalau kita untuk lebih baik lagi, paling tidak saya harus menjadikan kelompok besar itu supaya nanti anak jauh lebih apa ya, lebih komunikasinya dengan teman itu atau bertukar pikirnya itu lebih jauh. Ya begitu. Iya. Terus kira-kira sempat Pak Unggul punya rencana misalnya ikut BIMTEK apa pengen ikut modul PMM apa untuk meningkatkan kemampuan Pak Unggul dalam melakukan metode-metode perkelompokan gitu? Ada rencana ke depan nggak? Setelah kemarin tahun merasa tahu seperti ini. Kira-kira depan ada rencana untuk ikut modul apa di PMM atau ikut BIMTEK apa gitu? Ada kepikiran belum? Tentunya ada, karena itu kan bukan juga bersifat untuk kebutuhan saya sendiri, juga nanti yang imbasnya akan bermanfaat bagi peserta didik. Tentunya pengembangan diri saya juga nanti akan berimbas pada peserta didik. Dan itu saya menginginkan yang lebih. Begitu. Modul PMM kira-kira Pak Unggul punya niat untuk menambah topik-topik lagi Pak di sana? Iya, begitu. Pengen ya. Yang berkaitan dengan ini ya tentunya ya dengan pengelompokan itu, terus supaya anak bisa lebih nyaman belajar dengan gayanya masing-masing, dengan materi masing-masing begitu. Oke. Kemudian Pak Unggul, seberapa komitmen Bapak terhadap rencana ke depan tadi, baik dari sisi Pak Unggul sendiri maupun teman-teman Bapak? Kalau dengan keadaan sekarang dan saya melihat kekompakan dan kerjasama yang baik sama teman guru, ya saya pilih yang jauh lebih optimis.
menginginkan lagi lah, karena kita ternyata teman-teman banyak yang support, saling membantu. Ketika saya menemukan permasalahan atau ada kekurangan apa, teman-teman mau membantu dan memberikan masukan yang lebih baik. Dari pihak kepala sekolah, apakah juga mendukung komitmen Pak Unggul juga untuk mengembangkan kompetensi? Itu udah ya, dari kepala sekolah juga ada masukan dan ada himbauan juga untuk menjadikan teman-teman guru terutama saya untuk menjadi lebih baik. Oh. Ya, terima kasih Pak Unggul sudah berkumpul dengan saya. Okay. Saya doakan Pak Unggul nanti bisa mengembangkan lagi kemampuan Pak Unggul dalam kompetensi pedagogik terutama dalam bagaimana menyelenggarakan pembelajaran yang memang nyaman bagi anak, tidak hanya merasa sebagai proses belajar tapi juga bermain, dan tentu saja memperhatikan mereka untuk sesuai gayanya masing-masing ya, secara alami gitu. Saya berdoa moga-moga Pak Unggul makin lebih baik lagi, dan saya tunggu apa baiknya Pak Unggul. Okay. Nanti kalau sudah ada hasil baik, misalnya hasil tesnya naik dan sebagainya, saya mau dikabari lagi atau ada progres apalah, apa lomba menang atau apa, kita mungkin bisa ketemu lagi dan ngobrol. Terima kasih. Yes, itu aja. Terima kasih Pak Unggul. Mantap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Unggul. Selamat melanjutkan kegiatan. Mohon maaf jika menyela waktu Bapak. Oke. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.